Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Ya, apa kabar adik-adik penggalang semuanya? Kakak harap baik-baik saja. Di sini kembali dengan Kak Yuda. Kak Yuda akan menjelaskan sedikit tentang upacara di tingkat penggalang. Ya. Apa saja sih upacara di tingkat penggalang itu? Ya, pertama adalah upacara pembukaan latihan. Yang kedua yaitu upacara penutupan latihan. Yang ketiga yaitu upacara pelantikan penggalang. Seperti itu. Bagaimana Kak bentuk dari upacara di tingkat penggalang gitu? Upacara di tingkat penggalang itu berbentuk angkare atau yang kita bisa sebut letter U. Kenapa harus seperti itu Kak? Jadi berbentuk letter itu karena penggalang itu sudah tidak memacu kepada ayah dan ibundanya, berbeda dengan siaga yang berbentuk lingkaran dengan titik pusat yaitu ayah dan ibundanya. Nah, di penggalang ini sudah sedikit terbuka. Nah, seperti itu adik-adik ya semuanya. Jadi kembali lagi ke bagaimana bentuk dari angkara itu, bagaimana sih posisi dari pesertanya. Nah, di sini kakak sudah menampilkan sebuah gambar. Nah, gambarnya bisa dilihat. Nah, di samping kiri barisan terdapat atau di samping kiri bendera merah putih terdapat warna merah tua. Nah, di situ adalah posisi sebuah pratama atau pemimpin upacara. Nah, di samping kanan bendera merah putih ada berwarna biru tua, yaitu adalah pembaca dasar dharma. Nah, di belakang yang warna ungu bendera itu adalah posisi dari pembina upacara, dan di depan bendera merah putih terdapat warna merah. Nah, warna merah itu adalah tiga petugas pembawa bendera merah putih, seperti itu. Nah, dan untuk posisi yang warna hijau adalah posisi dari Penru, dan untuk posisi yang warna kuning itu adalah posisi warna untuk Penru, dan untuk yang warna hitam itu adalah posisi barisan adik-adik, seperti itu. Nah, lanjut ke bagaimana tata cara pelaksanaan upacara penggalang. Nah, tata cara pelaksanaan itu berbeda. Bagaimana kita melihat upacara apa yang akan dilaksanakan, seperti itu adik-adik ya. Kita contohkan di awal itu upacara pembukaan latihan. Upacara pembukaan latihan itu yang ada 3 tahap. Yang pertama kita menyiapkan perlengkapan dari upacara. Apa saja perlengkapannya? Yaitu 1. Bendera merah putih. 2. Persiapkan tiang benderanya. Yang ketiga kita siapkan teks Pancasila yang akan dibaca oleh pembina. Yang keempat itu pembacaan teks dasar dharma, seperti itu. Dan apa saja yang harus disiapkan sebelum melaksanakan upacara? Yaitu 1. Kita harus memilih seorang pratama, kedua seorang pembina, dan ketiga yaitu 3 orang petugas bendera, dan yang keempat yaitu pembaca dasar dharma. Nah, 4 orang ini yang harus disiapkan. Dan bagaimana Kak cara pelaksanaan dari upacara pembukaan latihan? Nah, yang pertama yaitu regu disiapkan oleh Penru Wapinru. Nah, setelah itu pratama memasuki lapangan upacara. Nah, setelah memasuki lapangan upacara, pertama menyiapkan seluruh pasukan, mengambil alih seluruh pasukan dan menyiapkan pasukannya. Nah, setelah menyiapkan pasukannya, pembina memasuki lapangan upacara, maka pertama melakukan penghormatan kepada pembina upacara. Nah, setelah melakukan penghormatan, pertama melakukan laporan kepada pembina upacara dengan cara seperti ini, kakak contohkan. Yaitu lapor upacara pembukaan latihan hari Sabtu tanggal bla 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 bulan bla 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 tahun 2020 siap dimulai. Nah, maka pembina akan menjawab laksanakan. Nah, maka pertama akan menjawab kembali yaitu siap laksanakan. Nah, setelah itu pertama kembali ke tempat awal yang disediakan. Nah, setelah itu baru petugas pembawa bendera memasuki lapangan upacara. Nah, setelah petugas memasuki lapangan upacara dan siap mengibarkan bendera, pembina memimpin penghormatan kepada bendera merah putih. Nah, setelah melakukan pengibaran bendera putih, maka pembina akan melakukan kembali ke posisi siap. Nah, setelah itu maka petugas pembawa bendera merah putih bisa kembali ke tempat awal yang telah disediakan tadi. Nah, setelah itu akan disusul dengan pembacaan teks Pancasila yang dipimpin oleh pembina upacara. Nah, setelah pembacaan teks Pancasila selesai dan diikuti oleh seluruh peserta upacara, maka selanjutnya yaitu pembacaan teks dasar dharma yang sudah ada petugasnya 1 orang tadi. Nah, setelah pembacaan teks dasar dharma,
diikuti oleh seluruh peserta upacara, maka selanjutnya yaitu adalah amanat dari pembina upacara. Nah, di sini Pratama akan mengistirahatkan seluruh pasukannya. Nah, setelah amanat selesai, baru Pratama akan menyiapkan kembali pasukannya. Nah, itu setelah amanat selesai, maka pembina akan memimpin doa. Nah, setelah doa selesai, maka Pratama kembali memasuki tempat upacara dan melaporkan kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Bagaimana laporannya, Kak? Nah, Kakak contohkan ya. Jadi laporannya seperti ini. Upacara pembukaan latihan telah selesai dilaksanakan, laporan selesai. Setelah itu pembina akan menjawab bubarkan, maka Pratama akan kembali menjawab siap bubarkan. Nah, setelah itu penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh Pratama. Nah, setelah penghormatan, maka pembina upacara akan meninggalkan lapangan upacara. Nah, setelah pembina upacara meninggalkan lapangan upacara, maka Pratama akan membubarkan barisannya. Nah, setelah itu upacara pembukaan latihan akan selesai telah dilaksanakan. Nah, terus ke upacara yang kedua, yaitu upacara penutupan latihan. Bagaimana, Kak, cara pelaksanaannya? Hampir sama dengan upacara pembukaan latihan, bedanya di sini yaitu upacara penutupan latihan bendera tidak dikibarkan, melainkan bendera akan diturunkan oleh petugas pembawa bendera tadi. Seperti itu bedanya. Jadi tidak ada beda tata cara yang lain selain pengibaran bendera dan penurunan bendera, seperti itu. Nah, lanjut yang ketiga, yaitu upacara pelantikan penggalang. Nah, upacara pelantikan penggalang ini gimana, Kak, caranya? Nah, ini yang sangat berbeda dengan upacara lainnya. Bendera tidak dikibarkan di sini, melainkan bendera dibawa oleh tongkat. Dan nanti bendera akan memasuki lapangan upacara dan dilakukan penghormatan dipimpin oleh pembina upacara. Dan setelah itu bendera akan dipegang oleh peserta yang akan dilantik, atau ada penggalang yang akan dilantik. Bendera dipegang tadi dicium. Nah, setelah itu peserta yang lain yang tidak mencium bendera maka akan memegang pundak teman yang memegang bendera, yang mencium bendera, dan sambil memegang hasduk ditaruh sebelah kiri seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi pakai tangan kanan dipegang, taruh sebelah kiri dada. Nah, setelah megang, maka pembina akan mengucapkan Trisatya dan diikuti oleh peserta penggalang yang akan dilantik. Nah, setelah pengucapan Trisatya selesai, maka memegang hasduk dan penciuman bendera merah putih selesai. Dan bendera merah putih. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan prosesi penyematan tanda lantikan, yaitu seperti TKU, penggalang tingkat ramu, rakit maupun terap, seperti itu adik-adik. Tata cara pelaksanaan lainnya kira sama seperti yang lain. Nah, itu sedikit dari bagaimana sih upacara penggalang itu. Nah, seperti itu sudah kakak jelaskan seperti itu tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.